Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini walaupun kita hanya bisa dipertemukan dalam keadaan virtual, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi titik perjuangan kita untuk tetap semangat di dalam dakwah. Yang kedua, tak lupa selawat beriringan salam selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Yang mana kita ketahui orang zaman dulu itu berhadapan secara fisik, berhadapan secara nyata, yang mana terpampang jelas cerita sejarah yang kita ketahui, yakni penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, yang dimana Konstantinopel itu adalah tembok terkuat dengan lapisan-lapisan yang tebal, namun dengan yang 3 lapis buatan manusia yang manusia mengira itu tidak akan tembus oleh apapun. Kemudian berbagai parit dicadangkan, kemudian tembok berapa belas meter dibuat. Nah, namun itu bisa ditaklukkan oleh seorang Sultan Muhammad Al-Fatih pada penaklukan Konstantinopel. Jika berbicara tentang Konstantinopel, maka kita sebagai pemuda akan berpikir bahwa itu adalah sebuah perang. Dan ya, memang benar kawan-kawan, itu adalah sebuah perang yang terjadi berabad-abad lalu, yang dimana itu dilakukan secara fisik antara umat yang bukan muslim atau non-muslim dengan umat muslim. Nah, di sini banyak sekali sejarah yang bisa kita ambil. Salah satunya yakni yang penakluknya itu adalah seorang pemuda, yang mana usianya pada saat itu sangat tergolong muda sekali. Di sini beliau sudah menaklukkan kota. Nah, tidak terlepas dari itu juga, setelah perang yang terjadi pada Konstantinopel, banyak juga perang-perang yang terjadi setelah itu. Perang-perang yang terjadi berabad-abad di era kejayaan Islam. Nah, pada perang yang terakhir itu yakni perang salib, yang mana kita ketahui perang di sini banyak sekali yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, perperangan antara kafir dengan umat muslim. Nah, pada saat perang-perang tersebut, Nabi Muhammad ini tidak pernah gencar untuk selalu membela Islam. Kemudian pada perang salib yang terjadi beberapa 200 tahun silam kurang lebih, itu sangat memakan banyak sekali korban jiwa. Bahkan tidak hanya umat muslim, orang-orang kafir juga termasuk di dalamnya. Nah, telah banyak sekali strategi yang telah dilakukan oleh orang-orang non-muslim untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan kejayaan Islam, yang dimana umat muslim juga tidak akan pernah lengah untuk membela kebenaran Islam ini. Nah, ketika orang-orang non-muslim tetap berkekeh untuk menghancurkan agama Islam, setelah mereka berpikir jika dengan peperangan mereka akan kalah, kemudian mereka akan membuat sebuah inovasi yang dimana mereka melihat kondisi umat muslim pada saat ini. Kondisi umat muslim pada saat ini banyak, tetapi sedikit yang bisa bergerak. Nah, di sini non-muslim atau orang-orang kafir itu mulai meracuni, yang dimana target sasaran utama mereka bukanlah orang tua, bukanlah orang yang lanjut usia, tetapi sasaran mereka di sini adalah pada para pemuda, para generasi penerus peradaban. Yang mana kalau umat Islam ini bersatu, maka
terjadilah kejayaan Islam itu. Dan kejayaan Islam itu sangat adalah hal yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir akan selalu menghalangi agar Islam itu runtuh. Mereka akan selalu berupaya untuk menjatuhkan umat muslim, yang mana tadi saya sebutkan pemudanya. Seperti contohnya saat ini banyak sekali film-film yang melenakan seperti K-pop, seperti film-film yang non faedah lah gitu. Terus di sini mereka akan lebih ke pemuda. Di sini mereka akan meracuni para pemuda, terutama tujuan sasaran utamanya adalah pemuda muslim dengan 3F yang mana kita ketahui: fun, food, fashion. Di sini kita lihat dari fun kesenang-senangan, bersenang-senang, yang mana pemuda di sini akan mereka racuni, mereka doktrin dengan hal yang bersifat bersenang-senang, keterlenaan, sehingga di sini sedikit demi sedikit mereka akan menghancurkan pemudanya. Kemudian dengan food, makanan. Dengan makanan yang dimana produk-produk saat ini lebih dominan dengan produk non-muslim, di situ juga mereka akan membuat hal-hal yang menghilangkan kehalalannya. Mereka akan memasukkan zat-zat yang berbahaya di dalamnya. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan generasi Islam. Selain itu mereka juga akan memberikan sebuah fashion di sini. Karena sasaran mereka pemuda, jadi mereka itu akan terus setiap hari itu memberikan sebuah inovasi bagaimana fashion agar pemuda muslim itu tidak menggunakan lagi hal-hal yang bersifat syariat, tapi akan dikenakan dengan fashion yang bersifat modern, yang mana di sini adalah perang pemikiran. Jadi untuk pemuda itu, ini adalah tugas kita teman-teman. Tugas kita untuk mengarahkan kepada pemuda kita bahwa ilmu sangat penting untuk kita melawan perang pemikiran ini. Kita tidak bisa berdiam diri seperti ini. Kita tidak bisa hanya berduduk santai. Tugas kita sebagai pemuda salah satunya, kita juga harus mengajak yang lainnya. Kita harus mengajak untuk belajar, mengajak untuk mengetahui hal-hal yang lainnya, menambah wawasan, salah satunya dengan berorganisasi. Karena di sini kita akan bersama-sama mempelajari hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, jadi Ghazwa Fikri itu adalah perang pemikiran. Perang pemikiran yang dimana di sini umat Kristen itu akan bermain secara halus untuk menghancurkan Islam. Kita sebagai umat Islam tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Kita sebagai umat Islam akan tetap terus mempertahankan kejayaan Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.